Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Kali ini channel akan menceritakan sejarah perjalanan hidup para wali Allah, carita perjalanan Pangeran Raja Atas Angin atau Syekh Maulana Muhammad Syafi'i, dalam mensiarkan agama Islam di Tanah Parahyangan. Sebelum melanjutkan kisah ini, jangan lupa aktifkan tombol subscribe dan loncengnya untuk mendukung, agar tidak terlewatkan cerita dari channel. Syekh Maulana Muhammad Syafi'i, yang juga dikenal sebagai Pangeran Raja Atas Angin, mempunyai istri yakni Nyi Mas Ranggawulu dan mempunyai dua buah hati bagi sang pangeran, yakni Nyi Mas Ranggawulan dan Nyi Mas Ranggawayan. Syekh Maulana Muhammad Syafi'i berasal dari Cirebon. Beliau merupakan putra dari Sultan Anom Muhammad Khairuddin, Sultan keempat Kanoman Cirebon, yang keturunan langsung Sultan Ageng Tirtayasa atau keturunan ke-9 dari Sultan Syarif Hidayatullah, yang biasa disebut Sunan Gunung Jati. Syekh Maulana Muhammad Syafi'i merupakan pelopor syiar Islam di sejumlah wilayah di Jawa Barat, mulai dari Cisewu, Garut, hingga Surade, Sukabumi. Informasi ini didapatkan berdasarkan penelusuran salah seorang tokoh pemangku kasepuhan makam keramat Cijenuk, pada tahun 1982, melakukan penelusuran ke Kasultanan Cirebon yang waktu itu di masa Pangeran Jalaluddin. Perjuangan Syekh Maulana Muhammad Syafi'i atau yang dikenal sebagai Pangeran Raja Atas Angin atau Eyang dalam Cijenuk dalam menyebarkan agama Islam patut menjadi teladan. Betapa tidak, bangsawan yang juga pelopor penyebaran agama Islam di wilayah yang sekarang Bandung Barat itu, berjuang tanpa kenal lelah dalam mensiarkan agama Islam, yang kala itu di bawah bayang-bayang ancaman pembunuhan oleh penjajah Belanda. Dalam mensiarkan agama Islam, Syekh Maulana Muhammad Syafi'i mendirikan sebuah pondok atau pesantren, yang sederhana dan semakin banyak didatangi oleh santri-santri yang berasal dari penduduk setempat dan sekitarnya di daerah Cijenuk. Dalam syiar ini, Syekh Maulana Muhammad Syafi'i dibantu oleh Eyang Jagawadana, Eyang Jagaraksa, dan Eyang Jagawulan. Keempat tokoh ini dipandang sangat berperan dalam upaya pengembangan agama Islam, khususnya di daerah yang sekarang disebut Kabupaten Bandung Barat dan sekitarnya. Dalam perkembangannya, mereka berjuang tanpa kenal lelah untuk menegakkan dan mengembangkan syiar Islam seperti yang telah diamanatkan oleh leluhurnya. Semasa hidupnya, Syekh Maulana Muhammad Syafi'i juga dikenal memiliki banyak karomah. Di antaranya beliau memiliki keistimewaan. Salah satunya dapat berada di beberapa tempat dalam waktu yang bersamaan. Inilah yang kemudian para orang tua di Cijenuk dan daerah lain yang juga diimami salat zuhur oleh Syekh Maulana Muhammad Syafi'i, memberi julukan atau menjulukinya sebagai Pangeran Raja Atas Angin. Gelar Pangeran Raja dikarenakan Syekh Maulana Muhammad Syafi'i keturunan Kesultanan Cirebon, sedangkan Atas Angin dikarenakan dapat berada di tempat dalam waktu yang bersamaan. Dikisahkan, setibanya Syekh Maulana Muhammad Syafi'i di sebuah tempat, yang dipandang sesuai dan cocok untuk dijadikan pusat penyebaran agama Islam, dan sekaligus sebagai tempat persembunyian dari penjajah Belanda, yakni Cijenuk. Lokasi ini berada di wilayah barat daya dari kota Bandung. Lokasinya yang berbukit dan jauh dari pusat pemerintahan kolonial seperti Bandung, Cianjur, Sumedang, dan Bogor dipandang sangat tepat, terutama untuk menghindari ancaman kolonial Belanda, yang hendak membunuh para bangsawan dan seluruh keturunannya. Kejadian tersebut di sekitar abad ke-18. Yang semula desa Cijenuk bernama Kampung Panaruban. Cijenuk sendiri memiliki makna tempat berkumpul dan dalam perkembangan selanjutnya dusun atau kampung tersebut berubah menjadi Cijenuk. Hingga saat ini, memang belum ditemukan catatan tertulis ataupun hasil penelitian yang secara rinci memuat tentang riwayat Islamisasi di daerah tersebut. Pembahasan tentang penyebaran Islam di daerah ini,
masih berkisar dari mulut ke mulut atau tradisi lisan berupa potongan-potongan kisah yang disampaikan oleh para orang tua atau leluhur maupun tokoh agama atau ulama setempat. Namun, dari keterangan yang diperoleh, Syekh Maulana Muhammad Syafi'i memilih menggunakan metode zikir dalam menyebarkan dan mengajarkan agama Islam di tempat itu. Lama-kelamaan, Cijenuk banyak didatangi para santri yang ingin belajar ajaran Islam. Dalam pengembaraan dan perjalanan dakwah Syekh Muhammad Syafi'i, dengan penamaan beberapa tempat yang saat ini dikenal di wilayah Cililin dan sekitarnya. Tempat-tempat ini diduga berkaitan dengan rute syiar Islam yang dilakukannya. Diceritakan bahwa perjalanan rombongan Syekh Maulana Muhammad Syafi'i terlebih dahulu singgah di tempat yang nyaman sambil mengajarkan ajaran Islam. Nama tempat tersebut sampai sekarang masih diberi nama Sindangkerta. Dan untuk Sindang yang berarti berhenti, sedangkan Kerta berarti nyaman atau aman, kemudian yang sekarang telah menjadi Kecamatan Sindangkerta. Dari Sindangkerta tempat tersebut pindah ke sebelah utara, untuk meneruskan ajaran agama Islam. Kemudian rombongan Syekh Maulana Muhammad Syafi'i singgah lagi di suatu tempat. Nama tempat yang baru ini diberinya nama Kampung Panaruban. Panaruban sendiri berasal dari taharub berarti mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Di wilayah Panaruban Syekh Maulana Muhammad Syafi'i mulailah mengajarkan ajaran agama Islam dengan melalui zikir. Suara zikir Syekh Maulana Muhammad Syafi'i tersebut, oleh masyarakat sekitarnya terdengar bergema atau dalam bahasa Sunda, ngagerendung. Lama-kelamaan Kampung Panaruban berubah menjadi Kampung Gerendung. Kampung Gerendung makin lama makin ramai didatangi oleh para santri yang akan menuntut ilmu agama. Akhirnya berkumpullah para santri di kampung itu. Tempat berkumpulnya para santri tersebut akhirnya dinamakan Jenuk. Jenuk sendiri berarti kumpul, yang dikenal dengan istilah Batur Jenuk Balarea artinya semua orang yang di sini saudara. Sekarang nama kampung itu berubah menjadi Cijenuk hingga sekarang. Di daerah baru bernama Cijenuk inilah Syekh Maulana Muhammad Syafi'i menjadikannya sebagai pusat dakwah Islam. Di tempat ini, Syekh Maulana merintis pesantren yang cukup sederhana dengan santri dari penduduk sekitar. Makam Syekh Maulana Muhammad Syafi'i kini sudah menjadi salah satu objek wisata religi di Kabupaten Bandung Barat. Ratusan peziarah datang dari berbagai daerah di Jawa Barat, bahkan berbagai pelosok Indonesia. Termasuk Batam, Padang, Aceh, Gorontalo, dan masih banyak lagi. Setiap hari ada 100-200 peziarah yang datang untuk mendoakan. Kalau malam Jumat Kliwon bisa mencapai 1000-1500 peziarah. Pada tanggal 12 hingga 17 Rabiul Awal, jumlah peziarah mencapai puncaknya. Dalam seminggu, jumlahnya bisa mencapai 10.000 peziarah. Selain mendoakan Syekh Maulana Muhammad Syafi'i, peziarah juga mengambil hikmah perjuangan syiarnya, sambil merasakan tenteramnya pemakaman di daerah yang masih hening, jauh dari kebisingan kota. Kegiatan yang dilakukan biasanya berzikir, bertawasul dan istighotsah yang dipandu oleh penjaga kunci makam. Namun di kompleks makam tersebut belum didukung infrastruktur yang memadai. Semisal jalan yang menuju makam belum cukup untuk dilalui oleh kendaraan berukuran besar. Masjid yang ada, juga tidak mampu menampung jamaah yang membludak pada saat hail. Keterbatasan dana pemeliharaan yang selama ini diambil dari sedekah peziarah dan uang pribadi pengelola sangat berimbas pada keasrian komplek. Tempat yang syarat dengan sejarah itu sangat disayangkan jika dibiarkan tanpa dijaga kelestariannya. Potensi wisata religi ini perlahan akan meredup jika tidak segera dibenahi. Generasi akan datang hanya akan membaca kisah pejuang syiar Islam ini di buku-buku cerita legenda tanpa dapat melihat bukti fisiknya. Sebenarnya cukup banyak potensi yang bisa digali dan dikembangkan menjadi wisata religi unggulan di Kabupaten Bandung Barat ini. Daerah yang banyak dihuni oleh para ulama dan santri ini memiliki sejumlah situs sejarah jejak-jejak peninggalan para penyebar agama Islam. Sebut saja makam Mbah Dalem Jagat Sakti dan Eyang di Pati Ukur,
di Cipatat, Makam Eyang Keraton Ciawitali, di Cikalong Wetan. Makam Sembah Dalem Ibrahim, di Ciraden Cihampelas, Makam Mama Ilyas, Cibitung, Makam Keramat Salem, di Desa Tenjo Laut, Makam Keramat Dayeh Luhur, di Desa Puteran, Makam Keramat Balai Kambang, di Komplek Perkebunan Gunung Susuruh, dan Makam Syekh Maulana Muhammad Syafi'i atau Pangeran Raja Atas Angin di Cijenuk Cipongkor. Makam Syekh Maulana Muhammad Syafi'i situs sejarah yang berada di Desa Cijenuk, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Pemakaman ini seluas 2,5 hektar, menyimpan jejak-jejak sejarah penyebaran agama Islam di wilayah Priangan, khususnya Bandung dan sekitarnya. Sebuah pohon besar, yang akarnya menyembul ke permukaan makam, menambah istimewanya area ini. Di sebelah barat berdiri gerbang berwarna putih. Sementara, di bagian timur terdapat dua bangunan majelis, yang berhadapan langsung dengan makam Syekh Maulana Muhammad Syafi'i. Bangunan tersebut diperuntukkan bagi peziarah perempuan, dan satu bangunan lagi untuk peziarah laki-laki. Selain itu terdapat Masjid Al-Karomah, yang dibangun sekitar pada tahun 2000. Demikian sekelas cerita perjalanan Pangeran Raja Atas Angin atau Syekh Maulana Muhammad Syafi'i dalam mensyuarkan agama Islam di Tanah Parahyangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.